Halo, saya Aus Hadian Mukhtar Yusuf dengan NIM TPB 196252262 dengan dari Klan X di sini untuk membuat tugas pengganti D3,5. Nah, D3,5 ini saya ditugaskan untuk mewawancari 5 orang. Nah, untuk orang pertama saya mewawancari Mas Mirja. Nah, menurut Mas Mirja sendiri, mereka memulai dari kumpul jam 8 di gerbang utama sebelum mobilisasi ke lapangan sipil untuk melakukan forum, yang dimana dalam forum itu melakukan cek spek. Yang setelah itu mobilisasi ke Labtek 5 dan berkumpul sesuai kelompoknya sendiri yang telah dibagi. Nah, di Labtek ini, kelompok-kelompok ini mengunjungi 4 lab. Nah, setelah 4 lab ini mereka isoma, dan kemudian isoma mengumpulkan kembali para peserta untuk diberikan tugas aksang. Nah, setelah tugas aksang ini melakukan mobilisasi lagi, yang kemudian terjadinya forum akhir. Nah, tidak ada kayak mentoring seperti itu, dan masing-masing lab itu hanya memberi materi. Nah, kalau menurut Mas Mirja ini, D3,5 ini lumayan seru dan insightful. Oke. Yang kedua adalah saya mau mencari orang bernama Rifki. Nah, menurut Mas Rifki, pada D3,5 ini mulai dengan hal yang sama. Namun lebih detail di sini ada kayak di dalam time center ITB Ganesha untuk berkumpulnya, yang kemudian melakukan mobilisasi ke lapangan cinta untuk forum dan pengecekan spek. Nah, untuk dari Rifki ini sendiri, mereka awalnya tuh memulai dengan tour lab IRK, di mana mereka di lab IRK ini mereka mempelajari makhluk apa saja yang terdapat di lab IRK, kayak ada Matbis, Jarkom, Stima, Ageo, dan TBFO. Nah, juga kerjaan apa aja gitu yang di lab IRK nih, kayak buat tugas, tucil, koreksinya kalau ada yang salah, dan kuis. Nah, setelah dari lab IRK, menurut Rifki, mereka tuh mulai kelompok Rifki ini, mereka melakukan mobilisasi ke lab yang lain selanjutnya, yaitu lab Metaverse. Nah, di sini tuh lab yang memberikan peralatan VR, AR, ataupun MR untuk keperluan riset, tugas akhir, dan lainnya yang untuk civitas akademika ITB. Setelah itu, mereka mobilisasi lagi ke lab sister atau sistem terdistribusi. Nah, di sana tuh lab sister itu biasanya tuh adalah lab sister itu adalah lab yang mendalami ilmu pemrograman low level kayak assembly dan lain-lain. Nah, matkul yang termasuk dalam sini tuh ada matkul Orkom, Jarkom, OS. Nah, lab sister sendiri ini memiliki tanggung jawab yang kayak aspeknya itu adalah membuat praktikum, membuat tugas, dan tucil. Nah, selanjutnya Rifki dan kelompoknya ini mobilisasi ke lab administrasi. Nah, di situ mereka mempelajari kayak tanggung jawab admin tuh apa aja. Nah, mulai dari menyiapkan PC, mengasih TV, menguasai akun baru dan lama untuk stay dan lainnya. Nah, prospek kerja di sini tuh kayak network engineer, develop engineer, dan infrastruktur engineer. Nah, setelah itu mereka melakukan isoma yang kemudian mobilisasi lagi ke Labtek 5 untuk mendapatkan tugas aksang. Nah, di sini juga mereka mendapatkan tor aksang serta melakukan brainstorming tema ataupun kegiatan aksi angkatan. Nah, setelah itu mobilisasi lagi ke lapangan sipil untuk melakukan forum akhir yang terdiri dari rekam materi, evaluasi bersama Athena. Nah, kalau menurut Mas V ini sendiri, ini lumayan fun lah dan lebih ringan daripada day sebelumnya. Nah, kemudian ada wawancara ketiga, yaitu Kenjo. Nah, menurut Mas Kenjo sendiri, itu masih sama seperti tadi awalnya, berkumpul di lab. Maksudnya lab, berkumpul di gerbang utama ITB jam 8 yang bukan mobilisasi, melakukan forum, mobilisasi ke lapangan sipil untuk melakukan forum dan cek spek. Nah, udah setelah itu mereka berkumpul sesuai kelompoknya, yang kemudian mengunjungi 4 dari 8 lab keinformatikaan. Nah, kelompok Kenjo sendiri mengunjungi lab sister yang membahas tadi seperti tadi kayak Orkom, Jarkom, sistem terdistribusi dan juga membahas gaji kalau menurut Kenjo. Nah, juga lab AI yang bahas tentang AI, misalnya kayak bukan LM aja ya, itu ada banyak lagi. Nah, ada juga apa aja sih AI ini matkulnya yang masuk ke lab AI, ada Lobcom, AI, ML, dan Foundation of AI untuk STI. Nah, ada juga setelah itu tuh ada lab RPL yang dikunjungi oleh Kenjo, yaitu
membahas matkul apa aja yang di LPL. Yaitu LPL ada Manpro, IMK, Project Perangkat Lunak, dan DPRL. Kita bermanfaat menjadi asistennya. Nah, kemudian Kenjo mengunjungi lab terakhirnya itu adalah Lab Sistem Informatika. Di sana jelaskan apa itu sistem informasi. Ya, beserta matkul yang di bawahnya. Itu ada PSTI, Analisis Keputusan Enterprise, Arsitektur Enterprise, Sistem Informasi, dan Project Management. Nah, beberapa karir path melalui asisten lab ini adalah dijelaskan juga di situ. Saya lupa. Nah, setelah sesi lab tersebut, ada sesi isoma, kemudian berkumpul kembali di parkir lab 5 untuk mobilisasi dan penurunan aksam. Nah, ini penjelasan ini pun ada kayak kegiatan, struktur, gimana, tanggal-tanggal penting aksangnya kapan, kan penjelasan. Kadang waktu yang diberikan untuk ide aksang ini berapa gitu. Nah, setelah brainstorming aksang ini, kemudian melakukan mobilisasi kembali ke lapangan sipil untuk melakukan forum akhir. Nah, di forum akhir ini kita merangkum materi dan kegiatan lagi, serta evaluasi para peserta terhadap panitia. Nah, tapi di sini katanya lebih santai daripada hari-hari sebelumnya. Nah, kalau menurut kesan Kenjo tuh hari ini cukup seru. Lebih suka juga Kenjo dengan gaya santai di forum akhir yang gak terlalu lebih galak kayak sebelum-sebelumnya. Juga bisa masuk klub-klub yang sangat-sangat seru katanya. Nah, sekarang ada pewawancara keempat yaitu Hendrik. Nah, ada Hendrik juga mulai sebenarnya dari pasal Hendriknya tidak terlalu spesifikasi kayak di mana. Berarti sama, ada cek spek, terus berkumpul di lab tour. Nah, untuk Hendrik sendiri mereka melakukan sesi ke lab sister dulu, lab AI, dan lab sistem informatika. Nah, lab sister itu kayak assembly kayak tadi. Lab AI kayak AI, dan juga ada lab C yang kayak sistem informasi itu kayak buat lebih ke STI gitu, bukan EFC, tapi ada EF-nya di sistem informatika. Nah, udah itu ada aksang. Terus saya kayak forum aksang tadi yang brainstorming kayak eventnya kapan, ininya kapan, kayak oke. PJ juga katanya bakal ditentuinnya tuh bukan pas hari itu, nanti ada lagi. Oke, ya kemudian udah brainstorm tuh. Ada game, kalau menurut tadi itu ada game kayak Simon Says. Nah, udah itu baru ada forum lagi. Ya, Bolbis forum, kemudian pulang. Kalau menurut Hendrik, ya lebih fun lah katanya juga. Lebih suka dia. Oke. Kemudian terakhir, saya mewawancara orang bernama Marvel, Nathaniel Marvelo yang ini. Nah, menurut Nathaniel Marvelo sendiri, tuh di awal sama gitu, berkumpul di jam 8 di gerbang ITB, kemudian melakukan pengecekan spell, forum dulu, kemudian pengecekan spell. Setelah itu lanjut dengan pematerian di lab 5, mereka beberapa lab yang ada dalam teks ITB. Nah, udah pematerian itu, lanjut istirahat, berkumpul lagi di lab 5, kemudian dilanjutkan dengan pematerian materi yang aksang dan lain-lain. Nah, untuk Marvel sendiri dia mengikuti 4 lab. Nah, labnya itu ada lab admin, basis data, lab IRK, dan lab metaverse. Nah, dijelasin tuh tiap lab tuh apa aja sih matkul yang dinaungi, cek ada. Kan tadi sudah bukan, jadi saya tidak usah pikir lagi. Dan benefit jadi asisten kegiatan lab. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh asisten lab serta proses seleksi untuk menjadi asisten lab. Nah, pada penelitian ini akan ada aksi angkatan yang dilakukan oleh Athena. Yang kami itu jelaskan akan ketemu ada aksi angkatan yang dilakukan dan juga dilakukan diskusi di kelompok kecil di kelompok kecil untuk mencari ide mengenai aksi angkatan yang akan dilakukan. Di forum akhir ini juga dilakukan pembagian PJ, ya mungkin PJ aksi angkatan. Nah, sayangnya tuh ini dia itu lebih seru gitu, apalagi pematerian akan lab. Namun katanya dia salah satu kecewanya tuh karena gak bisa mengunjungi semua lab. Forum di akhir juga cukup lebih berkesan karena lebih chill, terutama di bagian evaluasi karena dipimpin oleh Athena. Nah, untuk kesimpulan saya sendiri gitu, berarti dari 3,5 partai ini difokuskan pada tour lab dan juga tugas aksi angkatan yang diberikan. Nah, ada 8 lab gitu, ada
ada lab sister, lab AI, lab RPL, rekayasa perangkat lunak, lab sistem informasi, lab BASDAT, lab metaverse, lab IRK, lab IRK ilmu dan refleksi informasi, dan lab administrasi. Nah, lab-lab ini tuh menaungi semua matkul, hampir semua matkul yang ada di STEI komputasi, dari baik itu FF maupun STI. Nah, untuk spesialis lab-lab tersebut sudah tadi ada ya. Kalau lab sister tuh kayak untuk low level, lab AI itu untuk artificial intelligence, bukan hanya LLM. Lab sistem informasi ini untuk kayak tadi bisnis atau untuk sistem informasi untuk IF. Ada juga lab metaverse yang tadi tuh ya, lab metaverse itu kayak menyediakan VR dan alat-alat kayak untuk tugas akhir dan lainnya. Dan juga lab IRK dan lab administrasi yang kayak administrasi untuk lab komputer, dan juga untuk mengurus akun STD ITB untuk mahasiswa STI gitu. Dan juga untuk arm aksennya sendiri, saya menangkapnya itu adalah itu masih belum selesai, baru for awal doang, kayak masih brainstorming. Pemilihan PI juga tadi sepertinya masih baru dilakukan malam, bukan pada saat itunya, yang kemudian ya hanya itu sih yang menurut saya itu, yaitu dari lab ini, dan ininya tidak ada mentoring. Saya cukup kaget, kayak bisa saya kira akan ada mentoring juga, tapi ternyata setelah wawancara tidak ada mentoring. Nah, setelah itu mereka forumnya lebih santai karena katanya dipimpin oleh Athena, kemudian selesai gitu. Nah, menurut ini impresi saya ini kayaknya hari yang lebih rame daripada hari-hari sebelumnya gitu. Saya sedikit kecewa karena kenapa saya sakit di hari ini daripada hari sebelumnya. Untuk saya kenapa ya? Saya berharap saya bisa mengikuti day selanjutnya, dan semoga day selanjutnya juga lebih chill seperti day 3,5.